Selamat pagi pemirsa, KCO News kembali menjumpai Anda. Bersama saya, Magda Aulia, dengan sejumlah informasi yang sudah kami rangkum pada KCO News pagi ini. Dampak perubahan iklim semakin nyata terasa, dengan krisis pangan sebagai salah satu konsekuensi yang meruncing. Cuaca ekstrim dan pergeseran pola musim telah mengguncang ketahanan pangan global, memaksa masyarakat dunia untuk merespons secara mendalam terhadap tantangan ini. Krisis pangan sudah menjadi salah satu ancaman yang dihadapi di seluruh negara di dunia pada saat ini. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang juga mengalami krisis pangan sehingga perlu melakukan impor beras dari negara lain seperti Thailand dan juga India. Tetapi akibat krisis pangan yang melanda, Thailand dan juga India mulai berhenti melakukan impor beras ke Indonesia demi memenuhi kebutuhan pangan di negara mereka. Dalam menghadapi krisis pangan yang melanda, desa-desa di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin kedua, yaitu desa tanpa kelaparan. Upaya bersama ini menjadi langkah krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan juga ketahanan pangan. Lalu, bagaimana warga desa dan juga pemerintah mengatasi krisis pangan yang terjadi agar tidak ada warga yang mengalami kelaparan? Bersama saya, Magda Aulia, berikut liputannya. SDGs Desa nomor 2, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Menargetkan tidak ada kelaparan di desa, mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Bersama saya, Ananda Pujatorik. Saat ini, saya sedang berada di kawasan Desa Bojongjengkol, tepatnya di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Desa ini merupakan desa dengan warganya yang mayoritas merupakan seorang petani. Dalam liputan ini, kami akan menyelami kompleksitas krisis pangan yang meresahkan, mendengar suara para petani yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Bagaimana mereka berjuang untuk menciptakan solusi dan mengatasi dampak yang dirasakan secara langsung, serta bagaimana peran pemerintah setempat dalam membantu para petani untuk mengatasi masalah krisis pangan ini. Teknologi kita sudah sebagian mengacu ke modern, cuma masih ada aja kendala kekurangan ya. Emang masih banyak kekurangan alat-alat yang perlukan oleh petani, sehingga masih banyak juga yang secara tradisional. Sekarang kemajuan teknologi ya sangat diperlukan buat petani ya, terutama bagi petani-petani yang khususnya yang ada di sini. Mereka butuh sekali. Saya pribadi, kami pribadi untuk kelompok masih banyak butuh alat-alat peralatan modern untuk menggarap lahan yang cukup luas juga, karena sekarang tenaga kerja manual sekarang udah jarang, orang-orang sudah nggak mau ya. Jadi kita harus ya mau nggak mau kita harus ke teknologi modern ya, menggunakan peralatan pertanian. Cuma kendalanya yaitu masih kurang, dan kami juga mohon kepada pemerintah ya, khususnya pemerintah yang ada di wilayah untuk mendengarkan aspirasi dari para petani. Kebanyakan di sini kan untuk memasarkan itu, kami ada yang secara langsung dibawa ke pasar, ada juga yang dibeli oleh pengepul. Nah, untuk yang kami sendiri ya kami pasarkan secara langsung ke pasar-pasar, dibawa ke pasar besar ya, pasar induk untuk pemasaran. Dan juga ada juga secara media online kita juga. Untuk saya pribadi ya, selalu memasarkan ini lewat media online ya, di FB, Instagram ataupun yang lainnya. Saya sendiri ya sebagian menggunakan secara media online untuk pemasaran. Pada tahun 2008, para petani menerapkan sistem legowo pada proses penanaman padi mereka. Sistem tanam legowo
merupakan inovasi pola bertanam dengan berselang-seling antara 2 atau lebih baris tanaman padi dan diselingi satu barisan kosong. Bapak Dede mengatakan bahwa pemerintah sering memberikan bantuan pemberian bibit kepada petani dan adanya program P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Tetapi, ia merasa bahwa saat ini petani sangat membutuhkan teknologi pertanian modern seperti kultivator atau traktor, dan ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan alat pertanian kepada petani setempat. Saya sekarang ini sedang berada di kediaman petani lokal dari Desa Bojong Jengkol. Selamat siang Bapak. Ya. Untuk cara bertani yang dilakukan oleh petani Desa Bojong Jengkol itu seperti apa ya Pak? Apa menggunakan cara tradisional atau sudah modern Pak? Ya masih tradisional, Masih masih pakai masih kerbau. tradisional. Iya. Itu pakai kerbau berarti Pak? Iya, kerbau. Untuk panennya itu setiap sebulan sekali apa beberapa bulan Pak? Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali itu udah pasti panen Pak? Iya, setiap sekali. Untuk dipasarkannya itu ke orang desa sini apa ke pasar Pak? Orang sekitar sini aja. Orang sekitar sini Pak. Untuk hasil dari padi tersebut, untuk pendapatan itu cukup besar apa relatif Pak? Ya itu tergantung harga berasnya. Tergantung Kalau harga. harga berasnya naik ya pasti banyak untungnya. Berarti tergantung dari Harga beras. Iya. Itu nanti dibagi-bagi sama pemirsanya juga ya Pak? Iya. Bapak Edi berkata bahwa biasanya padi akan dipanen setelah 6 bulan atau dipanen selama 6 bulan sekali. Hasil panen padi akan disimpan di dalam rumahnya dan Bapak Edi biasanya akan dipasarkan ke warga sekitar atau hanya di sekitaran Desa Bojong Jengkol. Dan ia berkata bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan beras ini tergantung dari harga beras di pasaran. Bapak Edi menunjukkan kepada kami tempat biasa ia menggiling padi yang sudah dipanen. Bapak Edi berkata, biasanya warga setempat akan datang ke tempatnya untuk membeli beras. Untuk harga 1 liter beras, ia menjual dengan harga Rp11.000. Tetapi, terkadang ada juga warga yang membeli sebanyak 1 karung beras. Kepala Desa Bojong Jengkol, Bapak Awaludin Marifatullah mengatakan, ketika ia mendengar bahwa negara pengimpor beras akan memberhentikan impor beras ke Indonesia akibat dari perang dan demi memenuhi kebutuhan domestik negara tersebut. Lalu Desa Bojong Jengkol meminta petani untuk berpindah dari penanaman palawija menjadi hanya menanam padi saja. Tanaman palawija adalah tanaman selain padi, biasa ditanam di sawah atau di ladang seperti kacang, jagung maupun ubi, dan ditanam pada saat musim kering dan di lahan kering. Apa yang kita lakukan di Bojong Jengkol nanti supaya teman-teman juga tahu bahwa ada 2 program itu. Satu, mengembalikan pola tanam dari palawija ke padi. Kedua, itu keluarga mandiri pangan. Bagaimanapun juga keluarga mandiri pangan itu mengajarkan masyarakat kita supaya lebih mendidik diri sendiri untuk menjaga diri sendiri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Minimal untuk menutupi kebutuhan keluarganya dari program keluarga mandiri pangan, khususnya menanam padi dalam polybag di pekarangan rumahnya, insya Allah semua kita bisa atasi, dan ini harus satu semangat. Dan ketika saya berterima kasih ke dekan, rektor, IPB, teman-teman mau masuk ke dalam program ini, kami juga butuh ilmu. Jadi program pertanian sebetulnya sudah ada, tapi substansi yang berbeda. Karena 2002-2023 itu pangan pokok kita aman-aman saja kan itu. Sampai akhir-akhir bulan di tahun 2023 baru kita dengar nih ada krisis pangan, ada negara pengekspor beras ke kita sudah off. Ini 3 bulan terakhir aja kita dengar itu. Kalau dari awal itu sudah kita alokasikan ke padi semua, kan gitu. Karena yang diamanatkan oleh peraturan adanya ketahanan pangan, program ketahanan pangan bertiga. Ia juga berkata, jika desa tidak berfokus pada kebutuhan dan juga ketahanan pangan yang ada di desa,
maka akan mengakibatkan angka penderita stunting bisa naik sekitar 5 hingga 10% pada tahun 2024. Bapak Awaludin juga mengatakan bahwa Desa Bojong Jengkol mewajibkan petani untuk menanam padi 3 kali panen selama 1 tahun. Dan khusus untuk Desa Bojong Jengkol, terdapat 304 ton beras atau padi dengan 76 ton untuk setiap 1 bulan. Krisis pangan yang tengah melanda membutuhkan perhatian mendalam. Sementara, upaya mencapai poin kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di desa-desa menjadi landasan kunci. Semoga keberlanjutan, inovasi, dan solidaritas terus bersatu untuk membawa harapan bagi masa depan pangan yang berkelanjutan dan masyarakat desa yang lebih kuat. Sekian KCN News pada pagi ini. Saya, Magda Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.